Selamat datang kembali di Askakom Channel. Ini merupakan seri pembelajaran kedua untuk materi HTML di mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak kelas 11 program kompetensi keahlian rekayasa perangkat lunak SMK Negeri Tukumulyo. Pada video kali ini kita akan mulai belajar menuliskan sebuah kode HTML untuk membuat sebuah web yang sangat sederhana. Nanti kita akan belajar membuat sebuah web yang akan menampilkan di halaman browser itu sebuah kalimat hello world, karena rasanya kurang lengkap kalau ketika kita belajar sebuah bahasa pemrograman baru kita tanpa belajar untuk menampilkan hello world di bahasa pemrograman tersebut. Nah, aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi Notepad yang ada di Windows. Notepad ini disebut juga sebagai kode editor, yaitu untuk melakukan pengetikan kode-kode HTML. Jadi kita akan menggunakan Notepad terlebih dahulu sebelum kita menggunakan kode editor yang sebenarnya yang dapat membantu kita dalam menuliskan sebuah kode HTML. Kita mulai saja ya. Nah, sebelum kita menuliskan kode-kode HTML, alangkah baiknya kita membuat sebuah folder terlebih dahulu. Kita coba buat folder di desktop. Saya kasih nama HTML. Nah, kenapa harus kita buat folder terlebih dahulu? Agar nantinya file-file yang kita simpan itu tidak berserakan atau tidak kita letakkan di sembarang tempat. Jadi kita nanti akan semuanya akan kita fokuskan dan kita simpan di dalam folder HTML yang ada di desktop ini. Lalu di dalamnya kita buat folder baru lagi. Kita buat nama foldernya adalah latihan 1. Jadi folder latihan ini akan terus bertambah sesuai dengan jumlah berapa latihan kita selama pertemuan di semester ini. Oke, sekarang yang akan kita gunakan adalah Notepad. Jadi sebenarnya ketika kita ingin membuat sebuah web, sebenarnya menggunakan aplikasi Notepad pun kita bisa membuat sebuah halaman web. Namun Notepad sebenarnya bukan diperuntukkan untuk membuat sebuah halaman web, sehingga kita nantinya harus mengetikkan semua kode-kode yang akan kita buat di HTML itu secara manual. Sebelum kita menuliskan kode HTML, jangan lupa kita save dulu, kita simpan. Nah, untuk simpannya kita kasih nama misalkan latihan halaman 1, halaman 1. Kemudian untuk ekstensi filenya itu adalah HTML. Jadi penamaan filenya adalah halaman 1.html. Kemudian untuk save as tipenya kita pilih all file saja agar nantinya tidak otomatis tersimpan sebagai plain text. Oh ya, kemudian jangan lupa kita simpannya ke dalam folder HTML di dalam folder latihan 1 ya, di dalam sini HTML, kemudian di folder latihan 1. Lalu perlu saya ingatkan juga bahwa untuk penamaan file atau di file name ini biasakan jangan menggunakan karakter spasi ya, seperti ini. Nah, karena nantinya ketika kita buka lewat browser nanti akan muncul karakter baru di browser tersebut. Jadi biasakan tidak menggunakan karakter spasi. Seandainya kalaupun ingin ada pemisahan, maka disarankan menggunakan underscore. Oke, kemudian tekan save atau simpan. Lalu kita akan coba belajar di HTML, namun sebelumnya kita akan coba ketikkan dulu sebuah tulisan biasa
Hello World seperti ini ya. Lalu kita simpan. Lalu kita buka foldernya, kita cari ada nggak filenya. Ya ada ya. Nah, kan kita lihat di browser. Nah, caranya kalian cukup ketik double klik saja di nama filenya, atau bisa klik kanan open with ya. Karena di sini saya menggunakan Google Chrome sebagai default browser, maka dia akan otomatis terbuka menggunakan browser Google Chrome. Oke, kita coba langsung double klik aja. Nah, ini tampil ya tulisan Hello World. Nah, jadi ini adalah halaman pertama web kita. Meskipun isi di web ini belum HTML. Jadi tulisan inilah masih adalah plain text atau tulisan biasa. Jadi browser ini belum menganggap tulisan Hello World ini sebagai halaman web, tapi hanya sebagai tulisan biasa atau plain text biasa. Nah, supaya browser ini membaca bahwa ini adalah tulisan HTML, kita harus membuat struktur dasar dari HTML terlebih dahulu di Notepad ini. Jadi intinya, dalam kata lain, kita akan ngasih tahu browser bahwa kita akan membuat sebuah file HTML. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini akan kita coba saya hapus. Nah, untuk tulisannya adalah seperti ini. Nah, jadi kalian boleh salin dulu sambil di pause videonya ini. Nanti kalau sudah kita akan coba Bapak jelaskan satu persatu. Oke, kita akan coba bahas satu persatu. Kalian perhatikan pada baris pertama, kalian harus menuliskan yang namanya doctype. Doctype ini berfungsi untuk memberitahu sebuah browser bahwa kita akan membuat sebuah dokumen dengan tipe HTML terbaru. Nah, jadi kalau kita nulisnya adalah seperti ini, artinya kita akan menggunakan HTML yang versi terbaru, atau untuk saat ini adalah versi ke-5. Lalu selanjutnya adalah kalian harus menuliskan karakter ini ya. Ada kurung siku buka, kemudian tulisan, dan kurung siku tutup. Ini akan kita kenal dengan yang namanya sebuah tag. Ya, jadi ini bisa disebut sebagai teks HTML. Nah, kemudian pada HTML, untuk tag yang ada di dalam HTML tersebut itu biasanya selalu berpasangan. Oke, kalau kalian perhatikan di sini ada tag HTML buka, sedangkan ada tag HTML tutup. Apa bedanya? Bedanya hanyalah setelah untuk tag HTML buka itu cukup kurung siku buka, tulisan, kemudian kurung siku tutup. Sedangkan untuk tag penutupnya itu hanya kita tambahkan slash. Ini contohnya, kurung siku buka, slash, kemudian tulisan, lalu diakhiri dengan kurung siku tutup. Nah, kemudian nanti yang akan tampil di halaman web adalah apapun yang kalian tuliskan yang ada di dalam tag body ini. Jadi disinilah nanti ketika kalian ingin menuliskan sesuatu apapun, disinilah nanti yang akan ditampilkan. Sementara di yang lain tidak akan pernah ditampilkan di halaman depan yang di sini gitu. Oke, kita coba masukkan lagi ke Hello World. Hello World, kita huruf besar semua aja ya. Hello World. Oke, jangan lupa kita simpan. Oke, kita kembali ke browser, coba kita refresh browsernya. Nah, dia tampil juga ya, sama. Tapi bedanya adalah sekarang browser Google Chrome ini tahu bahwa dia akan dia menampilkan sebuah file HTML kayak gitu. Meskipun sebenarnya masih ada yang kurang. Karena apa? Karena browsernya belum mengetahui tulisan apa ini. Hello World ini akan dibaca sebagai apa? Karena tidak ada penjelasan atau keterangan di sini atau atribut yang diberikan di sini,
maka browser tetap membaca tulisan hello world ini sebagai teks biasa atau plain text kayak itu. Dengan kata lain, bahwa browser masih bingung apakah tulisan hello world ini akan ditampilkan sebagai heading, apakah akan ditampilkan sebagai sebuah paragraf, atau mungkin hello world ini juga akan ditampilkan sebagai sebuah link atau hyperlink atau apa. Jadi si browser masih bingung. Oke, ini satu baris, kita akan coba kita kasih satu enter, kemudian kita berikan sebuah kalimat lagi, selamat datang di halaman pertamaku. Oke, kemudian kita simpan. Nah, kalau kalian perhatikan di sini kita kasih satu jarak ya, satu enter, satu sekali enter tadi. Apakah nanti ini akan dibaca sama dengan yang apa kita tuliskan? Kita coba lihat saja di browsernya. Oke, kita kembali ke browser. Jangan lupa ya, kita simpan. Coba kita refresh browsernya. Nah, coba kalian lihat tulisannya berada di samping tulisan hello world. Padahal di notepadnya kita memberikan sebuah jarak atau spasi setelah tulisan hello world ya. Kenapa seperti itu? Karena sekali lagi kembali bahwa browser itu tidak mengetahui untuk dua kalimat ini akan ditulis sebagai apa. Apakah mau ditulis sebagai paragraf, apakah ditulis sebagai judul. Ini tidak, si browser tidak mengetahui. Yang tahu hanya si yang mengetikkan, dalam artian bahwa yang tahu hanyalah kita kayak gitu. Nah, supaya menjadi sebuah paragraf, maka kita akan coba bungkus kalimat ini dengan sebuah paragraf. Nah, untuk membungkus atau membuat sebuah paragraf adalah tag P. Jadi kayak gini. Nah, untuk secara detailnya nanti kita akan coba bahas di video-video selanjutnya. Kita akan coba bahas atribut-atribut atau tag-tag yang ada di HTML. Oke, kita simpan. Kemudian kita refresh browsernya. Nah, maka dia akan berubah. Artinya browser ini sudah mengetahui bahwa hello world dan selamat datang ini adalah sebuah paragraf. Artinya ada dua buah paragraf yang dibuat di file HTML tersebut. Lalu yang terakhir adalah ada title atau title. Nah, title ini berfungsi atau digunakan untuk memberikan sebuah judul pada halaman tersebut. Oke, contoh. Di sini saya tuliskan PWPB 11 RPL. Kita coba simpan. Kemudian kita refresh. Halamannya tidak berubah. Tapi kalau kalian perhatikan di tab paling atas, ini akan berubah sesuai dengan yang kita ketikkan tadi, yaitu PWPB 11 RPL. Oh, maaf, ini ada salah. 11 ya, 11 RPL. Oke, kita simpan kembali. Kita refresh browsernya. Oke, berubah ya. Nah, itulah fungsi untuk title di HTML. Oke, selamat. Kalian sudah berhasil membuat sebuah halaman web pertama kalian. Dan mudah-mudahan dari materi yang kita bahas pada video kali ini, itu kalian ada minimal ada sedikit paham sebelum kita lanjutkan di materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.